Ya, halo followers, welcome back di Off The Record podcast dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kosen, dan di podcast ini kita akan ngebahas satu hal secara lebih detail yang nggak cukup waktunya kalau dibahas di Popo on the Radio ya. Dan kita biasanya ngebahas hal yang tidak dibahas di Popo on the Radio atau yang kadang dibahas juga tapi dibahas dengan lebih mendalam. Dan hari ini kalau lo udah lihat judulnya maybe ya, kita akan ngebahas tentang Black Swan, masa depan dari K-pop. Nah, tenang, lu jangan marah dulu ya para fans K-pop yang lain, karena maksud gue Black Swan ini adalah masa depan K-pop tuh bukan Black Swan yang masa depan, tapi formatnya. Karena Black Swan ini adalah K-pop, girl band K-pop yang anggotanya itu tidak ada orang Koreanya sama sekali. Dan ini dipandang oleh pemerintah Korea sebagai masa depan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas masa depan yang kayak apa yang diharapkan oleh pemerintah Korea Selatan dengan ini. Tapi sebelumnya tentu aja kita lihat soal background K-pop dulu dan apa hubungannya dengan pemerintah Korea Selatan ya. Nah, jadi dulu di akhir tahun 90-an kalau lu ingat, waktu itu ada krisis moneter kan yang melanda negara-negara Asia, Indonesia juga termasuk, dan tentu aja termasuk Korea Selatan. Waktu itu krisis keuangannya cukup besar, sehingga akhirnya para pemimpin Korea Selatan memutuskan untuk ayo kita menggunakan musik untuk meningkatkan citra dan juga membangun pengaruh budayanya kita, dan juga membuat supaya Korea Selatan ini di masa depan atau waktu itu ngomongnya di abad 21 bisa menjadi negara yang mendunia lewat musiknya. Nah, dan ternyata pemerintah Korea Selatan gak cuma ngomong doang, tapi mereka langsung menggelontorkan uang jutaan dolar untuk membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus yang mengurusi masalah K-pop. Jadi si pemerintah Korea Selatan ini tuh memberlakukan industri K-pop seperti kayak pemerintah Amerika memberlakukan industri mobil dan perbankan. Ya, perbankan deh, kayak Bank Amerika kan terkenalnya di seluruh dunia, mobilnya juga. Nah, jadi berarti pemerintah Korea Selatan itu menganggap bahwa industri K-pop ini adalah industri yang harus dilindungi. Dan mereka juga melakukan hal-hal yang diperlukan seperti membangun auditorium konser besar-besaran, nilainya sampai jutaan dolar, menyempurnakan teknologi hologram buat di konsernya itu, dan bahkan mereka juga mengatur dan membuka norebang atau karaoke bar di Korea Selatan untuk melindungi dan menjaga supaya bintang-bintang K-popnya itu tetap relevan. Nah, mereka pengen Korea di abad 21 itu seperti Amerika di abad 20, di mana Amerika waktu itu dianggap sangat keren secara universal, sehingga apapun yang dibuat di Amerika otomatis akan dibeli. Dan sekarang kita udah masuk di abad 21, udah jalan 20 tahun ya, dan emang benar, karena sekarang orang-orang juga udah mulai, wah ini band K-pop nih, harus beli, udah mulai kayak gitu kan sama K-popnya. Nah, terus apa hubungannya sama Black Swan? Nah, kita yang akan bahas itu di Off The Record hari ini. Nah, Black Swan ini saat ini adalah satu-satunya girl band K-pop yang anggotanya tidak ada satupun yang berasal dari Korea Selatan. Nah, pada tahun 2017 sempat ada boy band K-pop Amerika X-Edition yang memulai debutnya di Korea Selatan. Ini juga nggak ada orang Koreanya, tetapi mereka sudah nggak aktif. Nah, sebenarnya anggota girl band K-pop itu bukan hal yang aneh ya kalau mereka ada anggotanya yang nggak dari Korea gitu. Nah, misalnya Blackpink itu kan ada Lisa yang dari Thailand yang nggak full dari Korea kan. Nah, tapi si Black Swan ini empat-empatnya nggak ada yang dari Korea Selatan. Yang dari Asia cuma satu, yaitu Sria yang berasal dari India. Kemudian anggota yang lain ada Fatu yang dibesarkan di Senegal dan Belgia. Ada Gabi yang merupakan campuran orang Brasil dan Jerman. Dan juga Envy yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, ternyata ini ada kaitannya juga dengan pemerintah Korea Selatan. Jadi mungkin pemerintah Korsel ini sekarang udah menganggap kalau ya ini udah lumayan sukses lah ya, K-pop udah terkenal secara brand, udah mengglobal. Nah, sekarang mereka ingin mengekspansi itu lagi dengan berencana untuk mengeluarkan visa khusus, visa trainee girl band. Di mana nanti pemilik visa ini, tentu aja kalau visa berarti bukan orang Korea ya, tapi pemilik visa-visa ini tuh bisa dikasih waktu 2 tahun untuk tinggal di Korea dengan syarat yang mereka tinggalnya di situ ya sama kayak visa pelajar gitu kan. Tapi ini visanya buat belajar K-pop. Karena kalau lu pengen masuk jadi K-pop, jadi girl band, boy band itu lu kan ikut training kan di situ, dan lu harus tinggal di situ, lu harus di training di sana.
latihan ngedance, diajarin segala hal gimana caranya untuk jadi anggota girl band atau boy band. Nah, jadi pemerintah Korea juga punya rencana besar nih untuk format masa depan dari K-pop ini. Anggota-anggota Black Swan sendiri ketika ditanya juga bilang bahwa mereka yakin bahwa mereka ini mewakili masa depan dari K-pop. Mereka bilang K-pop akan jadi lebih mengglobal sehingga lebih banyak grup global yang dilatih dan debut di pasar global. Sria, si anggotanya orang India itu juga menjelaskan bahwa semua orang bisa kok jadi girl band K-pop. Nggak harus jadi orang Korea, nggak harus punya warna kulit kayak orang Korea. Dia bilang warna kulit itu tidak menentukan apapun. Nah, tapi ini jadi perbincangan di Korea Selatan, terutama di internet yang Korea-Korea itu ya. Di Korea Selatan ada banyak pro dan kontra. Ada yang bilang bahwa ya nggak apa-apa dong, karena mereka kan debutnya di Korea Selatan, terus mereka juga agensinya itu adalah agensi dari Korea Selatan, dan mereka juga nyanyi dalam bahasa Korea. Jadi menurut salah satu orang online ini bilang, pihak yang ini bilang bahwa ya mereka tuh tetap K-pop. Nah, tapi ada pihak yang lain yang bilang bahwa ya nggak ada orang Koreanya di situ, ya berarti mereka bukan K-pop tapi cuman girl band pop biasa dong. Nah, Black Swan sendiri nggak terpengaruh ya, seperti tadi gue bilang, mereka menganggap mereka masa depan K-pop nanti, dan mereka bilang bahwa mereka sendiri menganggap mereka adalah grup K-pop karena mereka bernyanyi dalam bahasa Korea. Nah, kalau lu sendiri gimana? Setuju apa enggak? Kalau menurut gue sih maybe di masa depan bener ya, mungkin masa depan nanti bakal kayak gini, tapi untuk sekarang kayaknya masih perlu ya minimal ngomong bahasa Korea kan waktu nyanyi kan. Dan kalau full girl bandnya semua nggak berasal dari Korea, kok rasanya menurut gue sekarang masih belum bisa disebut sebagai K-pop ya, karena ya I don't know, gue sih ini pandangan gue yang nggak begitu ngikutin K-pop ya. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana? Silahkan share di kolom komentar, dan apa benar si Black Swan ini adalah masa depan K-pop, dan lu udah pernah lihat Black Swan atau belum? Gue barusan lihat sih, baru lihat waktu mau ngebahas ini music videonya. Ya memang musiknya kayak K-pop sih, ya sih. Tapi I don't know man. Nah, menurut lu gimana? Kalau gue again masa depannya kayaknya gini, tapi sekarang kayaknya masih butuh ada orang Koreanya kalau pengen sukses. Menurut gue sih gitu ya. Anyway, itu dulu untuk Off The Record kali ini. Kita ketemu lagi di Off The Record minggu depan yang akan membahas suatu hal secara lebih mendalam dibandingkan Popo on the Radio. Kalau lu belum ngelakuin, please subscribe ke channel ini, follow juga sosial media gue yang lain, dan juga share sama teman-teman kamu ya yang mungkin dulu pernah denger gue di Popo on the Radio, dan Popo sekarang ngapain? Nah, tolong di-share. Oke. Yang paling penting jangan lupa untuk enable the notification bell. Oke. Ya udah gitu aja di Off The Record kali ini. Di sini Popo Kosen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.